Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Ya, kali ini kita kembali membahas mengenai tornado yang kemarin. Waduh, kemarin itu videonya rame, banyak sekali videonya. Kita bahas mengenai mesinnya ini sekarang. Ya, ini kita bahas dari kopling ya. Nah, jadi mesin ini, walaupun ini mesin tua, ini sangat berpotensi mampu menyaingi Wizz Air ya, Waswan ya. Ini mampu ya. Karena apa? Karena kita sudah buktikan sendiri ya, ini mesin sangat mampu untuk menyaingi Wizz Air ataupun Satria, bahkan ini mampu ya. Kita sudah buktikan, kita sudah pakai motor ini, kita buat speeding ya, ini sangat mampu sekali ya. Nah, untuk sedikit informasi buat kalian ya, nah, ini mesin masih kita semi, kita belum full, dalam artian belum full oprek ya untuk mesinnya ya. Makanya buat kalian ya pencinta dua tak ataupun yang punya motor Tornado, RC, kemudian Kristal, ini basic mesinnya sama ya. Jadi kalian nggak perlu mengeluarkan budget banyak ya buat motor kalian, supaya kalau pengen motor kalian kencang ya, simak video ini, simak channel ini, bantu subscribe-nya. Saya jamin kalian nggak akan ngeluarin banyak biaya ya untuk supaya motor kalian itu kencang ya. Kalau nggak percaya silahkan saya buktikan sendiri ya. Kita sedikit review ya untuk bagian mesin. Untuk bagian karburator kemarin sudah, tapi kita ganti untuk karburator yang lebih kecil ya. Kita pakai PE sekarang karena kemarin untuk settingannya sudah pas, dan kebetulan kita kemarin pulang touring dari Surabaya, jadi kita pakai karbu PE untuk touring ke Surabaya, dan terbukti mesin tahan ya, dan performa tetap baik ya, dan tentunya kencang. Kemarin kita speeding ke Surabaya, touring ke Surabaya itu dengan komunitas dua tak ya, yaitu Wizz Air Satria ya. Dan ini adalah Tornado satu-satunya yang dipakai touring ke Surabaya kemarin ya, dan masih mampu nyaingi ya, bahkan ini mampu nyalip Satria ya. Kebetulan kita saat touring ke Surabaya kemarin nggak pakai action cam. Nanti kalau kita pakai action cam, kita akan buktikan supaya kalian percaya. Makanya bantu subscribe-nya, bantu like-nya, bantu share-nya ya. Nah, saya jamin kita di sini nggak ngeluarin biaya sampai puluhan juta untuk buat upgrade mesin ini ya. Nah, bisa kalian lihat ini pada bagian kopling masih standar ya, masih standar tanpa kopling manual atau kopling tangan, masih kopling kaki, kopling otomatis ini. Nah, oke, sedikit review di bagian blok ya. Di bagian blok kita pakai piston overseas 50 ya. Kemudian untuk porting ya, ini sekedar review singkat saja ya. Untuk X kita naikkan ya, jadi kita hanya menaikkan di angka 27 ya, untuk ketinggian ruang X ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya kita bahas video terpisah saja, karena kita akan bahas pada bagian kopling ini ya, karena banyak sekali pada bagian kopling di motor RC, kemudian Kristal, kemudian Tornado, kemudian apalagi Bravo ya, itu banyak mengeluhkan pada bagian koplingnya ini selip ya, nggak awet, nggak tahan, pasti slip. Nah, itu ada triknya, makanya kalian tonton video ini, bantu subscribe-nya dan like-nya ya. Nah, kalaupun kalian mau merahasiakan video ini, ya, dirahasiakan saja, asalkan bantu subscribe-nya ya. Nah, buat kalian pecinta Tornado ya, walaupun motor ini sangat murah sekarang harga pasarannya, namun kalian nggak perlu berkecil hati ya. Saya jamin mesin ini mampu menyaingi Wizz Air ya, mampu menyaingi Wizz Air, mampu menyaingi Satria ya. Nah, asalkan ada triknya dan ada caranya. Makanya simak video ini dan simak channel ini, bantu subscribe-nya tentunya. Nah, yang pertama kita bahas mulai dari kopling otomatis dari
Tornado ini ya. Jadi untuk kopling otomatis ini kelemahannya hanya ada pada pirnya ya. Nah, jadi kita bahas pada kopling otomatis yang masih ada kopling otomatisnya. Buat yang sudah pakai kopling manual ya, pasti kalian menyesal ya, karena sudah copot kopling otomatisnya namun motornya masih slip ya. Nah, ini ada rahasianya. Jadi ini di kopling otomatisnya kalian perlu modifikasi atau melakukan pergantian pada pir kopling otomatisnya ya. Ini sangat murah sekali ya. Kalau di sini di toko sini ini harganya cuma 5.000 dapat 3 biji ya. Ini sangat murah sekali untuk pirnya. Jadi yang perlu dilakukan buat kalian ganti pirnya ya, yang ini. Coba sebentar kita fokuskan. Kenapa nggak mau fokus ini ya? Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, itu di dalam ini adalah kopling pir kopling otomatisnya. Jadi kalian perlu menggantinya saja ya. Nanti kalau sudah kalian ganti, walaupun ini semuanya masih bawaan ya, saya jamin nggak akan ada lagi slip-slip ya. Nggak akan ada lagi slip-slip saat awal gas, angkatan awal saat mau jalan. Saya jamin nggak akan ada slip-slip ya. Nah, namun dengan catatan kondisi mangkokan ini bagus atau normal, dan kondisi kampasnya juga normal ya. Nah, kalau sudah tidak normal itu nggak bisa. Makanya sebelum kalian terlambat, sebelum mangkok ganda kalian rusak atau mangkok otomatis kalian rusak dan kampas otomatis kalian rusak ya, simak video ini ya, langsung saja ganti pirnya. Saya jamin ini akan awet setelah kalian ganti pirnya ya. Nah, jadi rahasianya kita bongkar di sini. Di YouTube belum ada yang mau membongkar untuk tipe kopling dari Tornado ini ya. Nah, oke. Dan buat kalian yang sudah terlanjur pakai kopling manual dan sudah mencopot kopling otomatisnya, mungkin yang tadi itu nggak akan berlaku ya. Nah, tapi kita bahas di kopling rasionya ini ya. Nah, jadi buat yang sudah pakai kopling manual, simak videonya ini ya. Nah, banyak yang bilang kalau kopling kampas kopling dari Tornado ya itu slip mas ya, nggak awet ya. Nah, itu ada triknya bos ya, ada triknya. Ada kemarin yang bahas pakai apa namanya pir diafragma double ya. Nah, kebetulan kalau motor ini tidak menggunakan pir ulir untuk pir koplingnya, namun menggunakan pir diafragma ya, jadi berbeda. Nah, jadi untuk ini kita masih pakai pir diafragma 1 biji ya, cuman pakai 1 biji untuk pir diafragmanya saja. Kita cuman pakai 1 biji. Namun ini tidak slip ya, saya jamin tidak slip. Ada cara, ada triknya. Yaitu apa? Kita menambah jumlah kampas koplingnya ya, dan memodifikasi pada bagian plat koplingnya ya. Itu rahasianya kita buka. Jadi buat kalian ya yang minder motor Tornadonya itu koplingnya slip terus ya, performanya kurang enak ya, makanya mumpung ada channel ini ya, makanya bantu subscribe-nya, like-nya ya. Jadi supaya kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, dan kita akan share, akan bongkar semuanya mengenai dunia mesin 2 tak ya. Nah, oke. Nah, jadi untuk rahasia dari koplingnya yaitu kalian tambah koplingnya 1 buah lembar lagi ya. Jadi tanpa harus menggunakan atau menambah atau menggunakan pir diafragma double, karena kalau menggunakan pir diafragma double itu ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Yaitu untuk
perpindahan giginya itu keras atau agak berat ya. Nah, jadi ada triknya kita bongkar di sini. Untuk pembahasan ini belum ada di YouTube. Belum ada yang menjelaskan. Jadi ini cuman satu-satunya di sini kita bongkar, kita jelaskan sedetail-detailnya buat kalian supaya para pecinta motor RC series ini ya, Tornado, Crystal, kemudian RC, kemudian Bravo ya, supaya nggak minder ya, supaya kalian mampu upgrade mesin kalian supaya bersaing dengan era gempuran sekarang Fish Air ya. Sekarang lagi rame-rame ya Fish Air. Nah, kita bahas Tornado ini gimana caranya bisa kencang dan bahkan bisa mengalahkan Fish Air tentunya ya. Nah, makanya bantu subscribe-nya tentunya buat kalian, bantu like-nya ya, bantu share-nya. Oke, mungkin sekian dulu dari penjelasan video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, kita akan bahas secara detail lagi. Nah, ya, kita akan rakit dulu karena kita ini baru selesai servis dan perakitan seperti apa yang sudah kita jelaskan dari awal tadi. Makanya buat kalian yang skip video ini sangat rugi sekali. Pasti ada penjelasan yang terpotong atau tidak lengkap dari video ini. Oke, buat masih yang merasa kurang jelas, ulangi video ini dan jangan di skip video ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.